Iya, sekarang masih tahu ya zaman saya dulu. Oke, ya. Perubahan interaksi zaman dulu, zaman Anda. Kalau dulu yang saya ingat waktu kecil kan nggak ada handphone, terus kalau sekarang semua anak-anak apa-apa udah gampang, dan bukan anak-anak aja sekarang kalau kita lihat bapak-bapak, orang tua, nenek-nenek, kakek-kakek, anak balita semua udah sibuk dengan gadget setiap hari. Jadi kalau saya lihat sekarang masalah komunikasi antara sesama kita jadi kurang. Kalau itu saya lihat dari zaman dulu. Kalau zaman dulu karena nggak ada handphone kita masih kalau ngumpul ya masih kita ngobrol. Sekarang kan ngumpul aja atau bikin makan sama keluarga mainnya HP. Terus kalau sama pacar kayak bapak tadi nih, gitu kan ya. Kalau zaman dulu susah untuk ketemu ayah ya kan, sebeber ya kan. Nah kalau sekarang gampang tuh mau jarak jauh pun long distance pun kita bisa VCS apa? VCS ya ada. VCS itu maksudnya video call sekali gitu. Langsung sudah VCS. Jadi sekarang kalau itu gampang. Jadi kalau gadget sekarang dipakai yang positif lebih memudahkan. Cuma ya jeleknya itulah karena gadget sekarang ya orang terpakai sama gadget juga. Itu aja sih kalau saya lihat. Oke. Bapak dari Iya siang. Habis mengikuti pemantapan nilai-nilai kebangsaan di dalamnya. Iya. Bocorin nggak sih tadi apa yang ditangkap? Banyak lah, kita kan pemantapan nilai kebangsaan, NKRI, terus sudah gitu kecitaan kita terhadap negeri ini. Tapi juga kemarin diajarin soal global economic. Kalau hari ini tadi tentang kepemimpinan, komunikasi, bagaimana kita jadi pemimpin. Karena sekarang kan komunikasi bukan hanya interaksi sosial doang, tapi juga udah komunikasi virtual. Kita udah pakai WhatsApp, pakai Zoom. Jadi banyak kok yang kita dapetin di sini, dan simulasi-simulasi yang kita hadapin juga kayak kerjasama kelompok, habis itu kerjasama kelompok dalam kayak tadi ada simulasi bikin satu menara dari kertas koran, cuma dikasih koran, terus silotip, gunting, nanti harus bikin menara dalam waktu 20 menit, di mana lebar sama panjangnya 20 cm, dan di atas menara yang cuma dari koran itu harus bisa ditumpuk satu rim kertas yang isi 500 lembar tebel. Dan pemenangnya kita tadi, juara 1. Ya. Ini nanti kira-kira ditempatin di komisi berapa nanti bakal memperjuangkan itu masih? Kalau gini, kalau ngelihat Uya dari 4 tahun terakhir sebelum gue nyalek kan di podcast gue udah banyak memperjuangkan banyak ya. Ada tenaga kerja migran, PMI yang ada di luar negeri. Terus juga masalah selain tenaga kerja juga masalah hukum yang banyak gue kawal di podcast gue, dari soal KDRT, masalah-masalah apa masyarakat yang mendapatkan ketidakadilan dalam hukum, masalah orang tua yang dipisahkan dari anaknya, dan rata-rata di podcast gue yang begitu-begitu banyak kan selesai. KDRT jarang banget kan yang suaminya pelakunya di penjara, kalau dikawal di gue rata-rata selesai. Terus kayak soal anak-anak yang tidak bisa ketemu orang tuanya, biasanya sampai Komnas apapun tidak bisa melakukan itu, hanya sekedar rekomendasi, di gue bisa ketemu. Dan intinya itu berhubungan dengan perempuan dan anak, itu harusnya di 8. Tapi kalau komisi dapil gue luar negeri harusnya komisi 1. Ya kan, Kominfo, KPI, gue kan juga di TV ya, di industri TV, harusnya di 1. Tapi kalau untuk bicara kasus-kasus penegakan hukum yang rata-rata gue kawal di podcast gue harusnya di 3. Kalau tenaga kerja tadi sama kesehatan di 9, karena gue banyak juga membantu masyarakat yang kesulitan soal BPJS gitu. Gue tuh kalau di dapil gue dari sebelum kampanye, makanya gue tuh mendapatkan suara di dapil karena orang-orang lihat gue dari sebelum kampanye. Kalau orang ngadu ke Instagram gue tuh gue kerjain sampai orang susah dapat kamar di kamar sakit juga gue bisa telepon direktur BPJS walaupun gue belum jadi anggota DPR. Jadi apalagi DPR kan, tinggal telepon lebih enak lagi gitu kan. Nah itu kalau concern gue juga sekarang kan banyak kan berapa tahun terakhir ini masalah bullying yang terjadi di Ponpes, SMP, SL, SMA sampai di kedokteran spesialis aja sekarang bullying itu kan parah banget. Dan gue menyoroti hal ini
Menteri Pendidikan kita Pak Nadiem sama sekali kok tidak pernah komentar ya soal ini, nggak ngobrol, jadi nggak ngomong, nggak ngasih statement, nggak mengeluarkan tindakan apa-apa. Jadi saya melihat dalam soal bullying ini Pak Nadiem gagal total. Jadi kalau mau mengkritisi soal pendidikan ya harusnya di 10. Jadi sebetulnya banyak. Jadi dimanapun komisi gue ditempatin kayaknya tujuannya satu ya, gue ya jadi wakil rakyat yang menjadi penyalur aspirasi masyarakat dan gue mengawal kasus-kasus yang ada. 1, 3, 8, 9, 10. Kalau infrastruktur segala macam, dapil gue kan Jakarta ya, pembangunan daerah, jalan apa gitu, kurang cocok. Kehutanan nggak ada di hutan di Jakarta gitu kan. Ya. Ini tanggal 1 Oktober pelantikan. Persiapan spesifik nggak dari waktu itu? Apa? Ada persiapan spesifik? Persiapan spesifik nggak ada ya, nggak ada. Gue baru bikin jas hitam aja karena gue dari dulu jas gue warnanya pink, kuning, biru, hijau gitu kan. Ternyata mesti pakai jas hitam. Jadi gue baru bikin jas hitam gitu aja. Ini kan yang jadi sorotan adalah dari kalangan artis dan terdapat skeptisme dari Iya. masyarakat meragukan Iya, iya. kalangan artis dari belajar bisa seberpengaruh itu dengan tanggapan Iya. abang gitu. Ya wajar lah orang skeptis sama artis, karena kan backgroundnya bisa apa sih artis, tapi kan tidak semua artis itu juga tidak punya kapabilitas, tidak punya isi ya. Karena kalau bisa dibilang, Uya apa sih tukang gimmick dulu, tukang raja ngeprank, jadi DPR. Orang banyak nggak tahu kalau gue sebetulnya sarjana ilmu politik Universitas Indonesia. Tapi kan gue nggak pernah bawa-bawa sarjana gue, UI gue di TV. Jadi kalau bicara politik, ya sarjana gue cocok banget di sini gitu kan. Cuman kan intinya bukan kesarjanaan juga bisa menentukan kapabilitas kita, juga nanti integritas kita di situ ya. Tapi kalau orang lihat Uya-Kuya ngikutin podcast gue, kayaknya tugas-tugas anggota DPR RI yang seharusnya dikerjakan DPR RI mungkin 4 tahun terakhir ini udah gue lakukan ya. Dari sebelum gue nyalek, kayak advokasi gue di bidang hukum, TKI yang bermasalah, kayak soal masalah-masalah sosial, masalah judol aja, masalah TPPO, tindak pidana perdagangan orang, itu kan gue kerjain semua sebagai artis, belum jadi DPR. Jadi intinya, marilah kita lihat nanti sekarang beri kasih kesempatan buat para artis-artis yang terpilih ini untuk bekerja, dilantik. Nanti kita lihat apakah benar seperti kalian bilang artis itu tidak bisa apa-apa gitu. Jangan-jangan nanti artis yang kalian remehkan justru lebih berkualitas daripada anda semua yang bukan artis gitu kan. Iya. Iya. Thank you.